knows what's good and real. If he forgives me with his love, I can forgive like him below. I forgive like Jesus, yes I do, with a loving heart, kind and true. I forgive like Jesus every day. Let the anger go away. I forgive like Jesus, full of grace, with a big, big smile on my face. On the cross, he showed us how to forgive then and now. He said, Father, please forgive, so in love we all can live. I forgive like Jesus, loud and clear, with love that casts out fear. I forgive like Jesus, strong and bright, shining his forgiving light. I forgive like Jesus, yes it's true, because Jesus first forgave me too. When I wake up in the morning light, I talk to God with words so kind. I close my eyes, I fold my hands. He listens to me and understands. Praying is talking to God each day. I tell him all I want to say. He hears my voice, both big and small. My loving God listens to all. When I'm happy, when I'm sad, when things go good or things go bad, I talk to God, he's always near. He calms my heart and takes my fear. Praying is talking to God each day. I tell him all I want to say. He hears my voice, both big and small. My loving God listens to all. Praying is talking to God tonight, in the dark or in the light. Before I sleep, I softly say, thank you, God, for today. Every whisper, every prayer, God shows me how much he cares. Anytime, anywhere, I talk to God. I talk to God. He's talk to God. He's always there. Mommy says, clean your room. Daddy says, be kind and true. At school, I try to do what's right. Jesus helps me with all my might. When I listen and obey, God is smiling on my way. Obey is better, yes, it's true. Better than the things I do. When I follow God's right way, I choose to listen. I choose to obey. Obey is better, loud and clear. I follow Jesus year by year. When I want. Baik, selamat sore. Siapa ini? Oh, Nara dulu. Nara, selamat sore. Sore. Ya, Raika, selamat sore. Sore. Mela sama Wano atau sendiri? Bareng, Bu. Oh, bareng. Oke, terima kasih ya. Yosi, selamat sore, Yos. Sore. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya ya. Mari kita mau sama-sama belajar lagi. Kita akan mulai dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan mulai dari pagi sampai sore hari ini.
Terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami berkumpul. Kami mau dibentuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolong kami supaya kami boleh dengaran akan firman Tuhan. Tolong belajar kami sore hari ini Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lancar. Alat-alat yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, tolong Tuhan berkati. Sungguh kami menyerahkan waktu belajar kami sore hari ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, baik. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang perjalanan bangsa Israel ya. Dia sudah sampai di suatu tempat yang namanya apa kemarin? Coba namanya apa? Mela sama Wanu. Kemarin tempatnya namanya apa? Sampai di manakah bangsa Israel? Di Mara dan di Eli. Iya, mereka berjalan, sampailah mereka di suatu tempat yang namanya di Mara dan di Elim. Nah, ada dua peristiwa di Mara, mereka minum air tapi rasanya pahit, ya toh? Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan di Elim. Di Elim ternyata ada mata air dan pohon kurma. Maka berkemahlah mereka di situ. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di Elim? Nah, dan perjalanan-perjalanan berikutnya, yuk kita simak hari ini ya. Judul pelajaran kita, materi kita sore hari ini adalah, coba Nara dibaca yang ada di layar. Mana sahabat Kejadian? Kejadian 16 ayat 1 sampai 36. Mana sahabat Kejadian 16 ayat 1 sampai 36. Ya, baik. Silakan ditulis ya. Kemarin udah dibagikan bukunya toh. Yuk ditulis. Ini judul yang akan kita pelajari sore hari ini. Kalau kata mana, mendengar kata mana, kira-kira apa yang kamu pikirkan, Raika? Aduh, bingung aku. Oh, belum nak pernah mana dengar? kamu dengar ini. Belum. Oh, belum. Oke. Wano atau Mela, pernah nggak mendengar kata mana? Roti? Roti, ya. Yosi, pernah nggak mendengar kata mana? Makanan, roti. Makanan atau roti, ya. Kalau sabat, yo, siapa yang pernah mendengar kata sabat? Kira-kira artinya apa? Hari Minggu? Hari Minggu, ada lagi? Tapi pernah ya mendengar kata sabat? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama ya. Apa artinya mana dan sabat? Apakah yang tadi terlintas dalam pikiranmu betul? Gitu ya. Mari kita belajar selama 30 menit ke depan. Yuk, kita simak dulu videonya ya. Lihat yang ada di layar. Mari kita simak bareng-bareng. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu.
Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ketujuh, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Oke, itu tadi kisahnya ya, yang akan kita pelajari sore hari ini. Mari kita kembali ke layar, yang ada di layar sebentar. Ya, tadi judulnya sudah ya. Berikutnya kita akan simak bersama-sama. Setelah bangsa Israel berkemah di Elim yang ada kurma dan mata airnya, maka mereka melanjutkan perjalanan ya, menuju tanah perjanjian. Perjalanannya masih lama, masih banyak daerah yang harus mereka lalui. Ya, setelah berkemah di Elim, bangsa Israel melanjutkan perjalanan. Sudah ya? Berikutnya. Kita lanjut ya. Berikutnya. Tuh, sebentar, ini kok nggak mau ya. Nah, setelah berjalan, maka sampailah mereka di padang gurun Sin. Sampailah mereka di padang gurun Sin. Berikutnya ya. Ketika mereka sudah berjalan, mereka sampai di padang gurun Sin. Nah, ketika tiba di tempat itu, mereka bersungut-sungut, marah-marah begitu ya. Sungut-sungut, marah-marah, jadi ciri khas bangsa Israel itu bersungut-sungut ya nak. Kalau bahasa Jawanya apa kuwi grundel, maido gitu ya. Bahasa Indonesianya selalu mengeluh. Nah, dan menyalahkan Musa. Karena sepanjang perjalanan ketika mereka pun sampai di padang gurun Sin, mereka tidak mendapat makanan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka, meski mereka menyalahkan Musa gitu ya. Nah, kalau di video tadi kita lihat mereka berkata bahwa Musa hanya akan membuat bangsa Israel itu mati kelaparan. Nah, lebih baik tinggal di Mesir. Meskipun disiksa, tetapi di sana banyak bahan makanan. Nah, kalau diajak Musa, mereka mau,
Sedangkan tidak ada makanan, mereka menganggap bahwa Musa menjerumuskan kehidupan mereka. Ya, mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa karena tidak ada makanan. Nah, jadi kalau kamu sering marah-marah, sering mengeluh, ya, sering menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, hampir sama seperti bangsa Israel ya. Jangan dicontoh, jangan ditiru ya. Baik, berikutnya. Nah, kita bisa tiru kebiasaan Musa ya, Nak. Ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, Musa sangat sedih, Musa merasa takut, Musa diserang banyak orang, khususnya bangsa Israel ya. Musa selalu datang dan berseru kepada Tuhan. Nah, ini yang bisa kita contoh dari kehidupan Musa. Dia selalu datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawabannya. Nah, ketika bangsa Israel bertanya kepada Musa, bersungut-sungut kepada Musa, ya, lalu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa akan ada hujan roti. Musa, tenang saja, tidak usah takut. Ya, Tuhan begitu berfirman kepada Musa. Aku akan menolongmu. Gitu ya. Yuk, Tuhan berfirman pada Musa bahwa akan ada hujan roti. Kalau kita taunya hanya hujan air ya, hujan air atau hujan es. Tapi ternyata Alkitab mencatat ada yang namanya hujan roti. Yuk, berikutnya ya. Berikutnya, nah, Musa memberitahu bangsa Israel. Jangan sedih, jangan takut, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tuhan akan memelihara hidup kita. Nah, Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan oleh hidup kita. Nah, sifatnya bangsa Israel itu kan keras kepala toh. Meskipun sudah diberitahu Musa, belum tentu mereka percaya sebelum mereka melihat sendiri. Ya. Nah, ketika tadi Musa sudah datang kepada Tuhan, Tuhan memberi janji bahwa Tuhan akan menolong mereka, maka Musa menyampaikan jawaban Tuhan itu kepada bangsa Israel. Musa memberitahu bahwa mereka akan dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Oke, sampai di sini sudah ya. Raika sudah selesai belum? Belum, dikit lagi. Oh ya, nggak ketinggalan toh? Enggak. Ya, yuk. Musa memberitahu mereka bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka. Sudah. Oke, yang lain sudah ya? Yuk, kalau sudah, Nara nulis rayo, Nara yo. Nara, kemanakah dia? Nara di mana? Iya. Oh ya, pinter. Yuk, berikutnya, lanjut ya. Yuk, berikutnya. Nah, ternyata Tuhan benar. Udah. Iya, oke. Ternyata Tuhan benar menolong mereka ya, Nak. Udah, Bu. Iya, sudah. Ini sudah lanjut ke slide berikutnya, toh. Nah, sudah ganti toh di layar. Oke, yuk kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, maka pada waktu petang atau sore ya, datanglah banyak sekali burung puyuh menutupi kemahnya bangsa Israel ya, sehingga mereka bisa makan daging. Daging yang disediakan Tuhan ini bukan daging sembarangan loh ya, dagingnya daging burung puyuh. Nah, kalau kita makan ayam dengan makan burung puyuh itu biasanya lebih mahal yang mana kalau beli ya? Sepertinya mahal burung puyuhnya ya. Ya, jadi pada waktu petang, datanglah burung puyuh menutupi kemah itu
sehingga bangsa Israel bisa makan daging. Nggak perlu mencari, nggak perlu berburu, ya tiba-tiba banyak burung puyuh yang datang. Disediakan oleh Tuhan loh. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan, nggak mungkin. Beratus-ratus, jumlahnya sekian banyak burung puyuh datang ke kemahnya bangsa Israel. Nah, sehingga mereka bisa makan daging. Yang semula marah-marah, nggak bisa makan, kita makan apa dan seterusnya, tapi tiba-tiba Tuhan sediakan daging. Nah, artinya Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Termasuk Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Nah, kebutuhanmu bisa tercukupi karena Tuhan mendatangkan melalui orang tuamu, ya. Orang tuamu bekerja, orang tuamu berupaya untuk mencukupi kebutuhanmu. Maka doakan orang tuamu sehat, ya, usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, supaya melalui mereka kebutuhanmu juga tercukupi. Ya. Berikutnya, kalau petang, jadi makan malam ya, makan malamnya bangsa Israel bisa makan daging. Nah, lalu bagaimana dengan sarapan atau waktu pagi? Yuk, kita lihat yang ada di layar ya. Pada waktu pagi, Tuhan mendatangkan roti. Nah, jadi betul tadi ya, yang bilang bahwa mana itu roti. Ya, mana itu roti dalam bentuk embun ya, Nak. Pada waktu pagi, datang roti dalam bentuk embun atau yang disebut dengan mana di sekeliling perkemahan mereka. Sehingga tanpa harus cari bahan, tanpa harus mengolah, tanpa harus manggang gitu ya. Mereka bisa dapat makan roti. Baik ya Tuhan, Dia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel waktu itu. Pada waktu pagi, datang roti dalam bentuk embun di sekeliling perkemahan, sehingga mereka dapat makan roti. Embun, pernah lihat embun toh? Coba tanya, Yosi, embun itu apa, Yos? Yosi, embun itu apa, Yos? Sebentar, ini kok nggak ada yang jawab? Yosi dengar nggak ya? Tadi keluar. Embun itu apa, Yos? Embun itu kayak uap air yang jadi cair loh. Biasanya muncul pada Pagi hari. pagi hari, betul. Maka di situ dikatakan ya, pada waktu pagi datanglah roti dalam bentuk embun. Embun yang kita tahu itu kan cair ya, air yang biasanya ada di daun-daun, tumbuh-tumbuhan pada waktu pagi. Nah, tapi embun yang dimaksud di sini bukan embun dalam bentuk air seperti itu ya, Nak. Nah, embunnya itu nanti akan bisa mengeras menjadi roti sehingga bisa dimakan. Nah, oke, sampai sini sudah ya. Jadi pagi sampai siang mereka kenyang karena roti mana. Sore sampai malam mereka kenyang karena ada daging yang Tuhan sediakan. Jadi kehidupan bangsa Israel terjamin. Ya, Tuhan sediakan, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan dan Tuhan cukupi itu. Ya. Lalu ada aturan ketika mereka harus mengambil mananya atau rotinya. Ya, mereka kan hidup 7 hari. Ya toh, kita juga hidup 7 hari dari Senin sampai Minggu. Itu ada 7 hari. Nah, hari 1 sampai 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari ya, mereka boleh mengambil 1 gomer setiap hari. 1 gomer itu sama dengan 3,6 liter. Ya, itu kalau dibekukan bisa cukup untuk mengenyangkan perutnya satu orang. Ya, bahkan bisa sisa kalau makannya cuma sedikit, ya. Anak-anak sekarang kan susah tuh kalau makan. Makannya sedikit-sedikit sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Ya, usiamu ini usia emas loh, Nak. Usia di mana pertumbuhan ini masih bisa bertumbuh dengan cepat. Ya,
jadi makan yang bergizi, makan sayur, buah, susu ya. Karena besok kalau usiamu sudah mencapai di atas 20 tahun, sudah seusia Bu Ari, itu sudah nggak bisa tumbuh lagi. Ya, nanti bisanya cuma nyesal. Kenapa aku nggak tinggi? Kenapa tubuhku nggak sempurna gitu ya? Tidak seperti teman-temanku yang lain. Nah, karena memang di masa pertumbuhan tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, maka mumpung masih dalam masa pertumbuhan, ayo ya jangan susah makan. Apapun yang disediakan oleh orang tuamu dinikmati, disyukuri ya. Kita kembali ke sini ya. Hari 1 sampai 5 mereka hanya boleh ngambil 1 gomer. Bagaimana Bu kalau mereka mengambilnya lebih? Kan ada tuh orang yang serakah ya. Harusnya 1, dia ngambilnya 2 atau 3 gitu ya. Nah, nanti coba kita lihat apa yang terjadi ketika mereka mengambil lebih. Ya, tapi yang menjadi peraturan adalah 1 hari hanya boleh mengambil 1 gomer. Kecuali di hari ke-6. Hari ke-6 itu berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu mereka boleh mengambil 2. Nah, kira-kira alasannya apa? Ada enggak yang tahu kira-kira alasannya apa? Hari Sabtu. Coba-coba pelan-pelan nak, jangan cepat-cepat. Yuk, kenapa? Nara? Hari Sabat. Iya, betul. Karena hari ke-6 Hari itu, Sabat. iya, betul ya. Karena hari ke-6 itu, 1 gomernya untuk hari ke-6, 1 gomer lagi untuk hari ke-7. Karena nanti pada hari ke-7, paginya itu tidak akan muncul mana. Ya, maka di hari ke-6 mereka harus ngambil 2. Yang satu untuk dimakan di hari ke-6, yang satu dimakan di hari ke-7. Jelas ya? Nah, begitulah cara Tuhan mendidik kita supaya kita tidak menjadi orang yang serakah. Ya, berikutnya mari kita lihat. Nah, tadi sudah Bu Ari jelaskan aturannya ya. Hari 1 sampai 5 hanya boleh ngambil 1 gomer. Hari ke-6 mereka boleh mengambil 2, khusus di hari ke-6. Nah, jika mereka serakah, mereka mementingkan diri mereka sendiri, ngambil sebanyak-banyaknya, atau melebihi aturan, maka akan membusuk. Makanan yang sudah busuk tidak mungkin kita makan, toh. Nah, jadi kita juga belajar dari sini, nak. Bagaimana ketika kita mengambil makanan, ambillah seperlunya. Ya, diukur kapasitas perutmu sendiri-sendiri supaya tidak ada makanan yang tersisa, busuk dan dibuang. Ya, coba ya mulai menata diri kita. Mama, papamu cari duit, kerja ya susah payah untuk beli makanan. Kalau tidak kamu makan, tidak kamu habiskan, ya dibuang kan sayang toh. Nah, jadi mari kita belajar berusaha untuk mencukupkan makanan, minuman secukupnya sesuai dengan kapasitas perut kita masing-masing ya. Jika mengambil melebihi aturan, maka makanan itu atau mana tadi ya akan membusuk. Ya, berikutnya lanjut ya. Nah, hari ke-7 tadi kan boleh ngambil mana itu turun hanya sampai di hari ke-6 ya. Mereka hanya bisa mengambil sampai di hari ke-6. Hari ke-7 ketika pagi embun mananya tidak muncul ya. Karena hari ke-7 ditetapkan sebagai hari Sabat atau hari perhentian. Jadi pada hari ke-7 mana tidak muncul. Bangsa Israel tidak mengambil makanan atau mana atau rotinya ya. Karena hari itu ditetapkan sebagai hari Sabat atau hari perhentian. Terjawab ya. Judul kita hari ini mana Sabat. Mana itu apa? Bu Ari berharap kalian sudah paham. Lalu Sabat itu apa? Di layar sudah dituliskan. Nah, jadi paham ya. Hari ke-7 meskipun mereka tidak mengambil mana,
mananya tidak turun, tapi mereka tidak akan kelaparan. Karena di hari ke-6 mereka sudah punya simpanan 1 gomer untuk hari ke-7. Nah, ajaibnya ketika hari ke-6 dia ngambil 2 gomer, 1 gomernya untuk hari ke-7 itu tidak busuk, ya. Karena memang sudah direncanakan oleh Tuhan bagaimana bangsa Israel akan terpelihara hidupnya. Baik, yuk. Sampai sini sudah selesai? Mela, coba dibaca tulisanmu, nak. Hari ke-7 tidak mengambil mana karena ditetapkan sebagai hari Sabat atau perhentian. Iya, sudah selesai nulisnya? Sudah selesai lah? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir ya. Bagian terakhir kita sore hari ini. Nah, bangsa Israel makan mana selama 40 tahun. Lama banget ya. Sampai mereka akan tiba di tempat perbatasan tanah perjanjian. Oh, itu tipe ya, kurang A. Bangsa Israel makan mana selama. Ditambahi A-nya sendiri ya. Bangsa Israel makan mana selama 40 tahun. Nah, 40 tahun itu waktu yang lama ya. Kalian belum ada 40 tahun toh? Nah, jadi kalau kita bisa pikirkan, ternyata bangsa Israel itu dibawa Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian itu lama sekali ya nak. Bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, mungkin karena jalan kaki ya, banyak orang yang dibawa, banyak kejadian yang harus mereka alami. Kemudian perjalanan mereka itu kan tidak berjalan terus toh. Mereka harus istirahat, harus mendirikan kemah ya. Perjalanan yang jauh rutenya. Nah, itu mungkin yang membuat lamanya mereka berada di padang untuk meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Baik, sampai sini ya. Kita belajar hari ini. Kita sampai di bagian terakhir. Yuk, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah di sore hari ini? Siapa dulu? Ayo. Nara, ya pinter. Jawabannya Nara nggak boleh dipakai yang lain loh ya. Yuk, apa Ra? Bersyukur. Iya, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Dari mana yang kamu soroti kisah sore hari ini? Bersyukur di bagian mananya? Soalnya kalau pas mau hujan rotinya tuh harus nunggu. Pinter. Bersyukur ya. Tuhan kasih sesuatu yang kita butuhkan. Maka harus bersyukur. Oke, sama dengan kehidupan kita ya nak. Penuhi rasa syukur. Yuk, berikutnya. Nara sudah. Berikutnya. Ayo, tinggal siapa iki? Mela atau Wanu dulu? Bella. Oke, ayolah. Pemeliharaan Tuhan. Oke, pinter. Pemeliharaan Tuhan. Nah, sama seperti bangsa Israel yang dipelihara. Nah, hidup kita pun juga dipelihara oleh Tuhan melalui orang tua kita ya. Maka tadi Bu Ari sampaikan, doakan orang tua, lancar usahanya, sehat terus, diberkati Tuhan, ya sehingga hidupmu juga terpelihara. Wano? Tidak hanya bergantung pada roti, tetapi juga pada firman Tuhan. Pinter ya, sip, hebat. Ya, pertumbuhan hidup kita ini kan ada pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani ya. Kalau pertumbuhan rohani, firman Tuhan, sekolah minggu, baca Alkitab, doa, ikut kelas ceria, itu dalam rangka kita memberi makanan kepada rohani kita. Kalau makanan jasmani, nasi, susu, sayur ya, supaya
jasmanimu pun juga bertumbuh. Hebat, Yosi. Bebas bukan bablas. Maksudnya apa, Yos? Jangan serakah. Iya, jangan serakah, pinter. Begitu ada mana datang, pengennya semua untuk dirinya, ya, mau ambil banyak gomer. Ternyata busuk, ya toh, yang lain nggak kebagian, kasihan toh. Nah, maka tadi Bu Ari bilang, besok atau ketika kamu makan, apapun itu, ambillah secukupnya, ya, diukur kemampuan dirinya. Terakhir, the last and only, Raika. Tinggal kamu loh, Kak. Ya, dan Tuhan selalu memberi kebutuhan apa yang kita butuhkan. Iya, pinter. Tuhan selalu menyediakan yang kita butuhkan dan kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Ya, karena keinginan kita kadang berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, tapi kalau itu butuh, itu perlu, Tuhan pasti kasih. Ya, tapi kalau itu hanya untuk keinginanmu, untuk senang-senangnya dirimu, bahkan nanti bisa menjerumuskan kamu. Nah, Tuhan mikir-mikir mau ngasih ya. Bukan berarti Tuhan pelit atau Tuhan tidak mampu. Tapi karena Tuhan sayang kepada dirimu. Dia tahu yang terbaik untuk dirimu. Ya, baik anak-anak. Itu yang kita pelajari sore hari ini ya. Apa yang disampaikan temanmu betul? Nah, oke. Yang ada di layar, coba, sopo iki sing mau baca segini banyak. Raika 12, Raika 1, Mela, Mela perempuan ya, sama Bu Ari nggak usah baca ya lah. Ini yang cowok-cowok aja. 1 Wano, 2 Nara, 3 Yosi, 4 Raika. Yuk dibaca. Mengucap Satu syukur atas mengucap. Satu tadi siapa? aku 4 atau 1? Loh, katanya 1. Ulang. 1 Wano, 2 Nara, 3 Yosi, 4 Raika. Oke, yuk. 1 mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Bangsa Israel ditolong Tuhan dengan disediakan makanan di padang gurun. Lanjut, 2. Yang tulisan hitam juga dibaca nggak? Ya. Oke. Tidak bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Bangsa Israel bersungut-sungut dan menyalahkan Musa saat tidak ada makanan. Oke. Ya, dipelajari lo ya. 1, 2, 3. 3. Berseru pada Tuhan. Musa berseru pada Tuhan saat Israel menyerang. Ya, menyerang saat bersungut-sungut tadi ya. Terakhir. 4. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bangsa Israel mendapat burung puyuh dan roti mana. Ya, betul. Oke, yang tambahin lagi boleh lo ya. Kalau mau nulis, tidak serakah. Kemudian apa lagi tadi? Kebebasan ada batasnya, dan seterusnya. Ya, baik. Anak-anak sampai sini dulu ya. Cerita kita, pelajaran kita sore hari ini. Sehat, semangat selalu. Kita ketemu besok pagi. Jangan lupa ceritanya di bawah ya. Yuk, siapa yang mau memimpin doa penutup? Doa penutup. Nara sudah, Aldrik sudah, Nigel sudah, Wanu sudah. Oh, berarti Mela ya. Mela tadi belum baca. Belum pernah doa penutup juga. Hari ini ya lah. Biar besok gantian teman yang lain. Ya, yuk ajak temannya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami untuk Sabtu Ceria pada hari ini. Tuhan, kiranya kami bisa mempelajari dari Alkitab pada hari ini dan kita dapat melakukan kehidupan kita sehari-hari. Ampuni Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami perbuat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak hebat. Ketemu besok pagi ya. Yuk.